Ayam kampung tapi produktivitasnya tinggi seperti ayam ras, inilah ayam kampung KUB. Dan hari ini Nagut Farm mengajak kalian langsung ke Abah Nagrak Farm, salah satu peternakan ayam KUB yang konsisten dan berkembang. Penasaran bagaimana sistem ternaknya? Tonton sampai habis ya, karena banyak ilmu penting yang bisa kalian terapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nagut Farm. Hari ini kita berada di Abah Nagrak Farm. Bersama kita sudah ada Abah, pelaku langsung peternakan ayam kampung KUB. Perkenalkan, nama saya Budi Gunawan. Di sebelah kita itu ada ayam KUB, Kampung Walid Bangtan. Ada dua jenis, yaitu Janaka dan Narayan. Saya memulai ayam itu untuk khusus KUB ini baru sekitar 3 bulan, tapi saya mengelola untuk kebutuhan sendiri, yaitu ayam hobi. Lokasi Abah Nagrak Farm ada di Kampung Sinagar, Desa Nagrak Utara, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi. Tipe kandang di sini tipe kandang apa? Ya, saya koloni. Koloni. Ya, tipe koloni. Nanti satu kandang ini ukuran 2 kali 2,5, rencana 20 ekor. 20? 20 ekor. Ini total luas kandang berapa, Pak? Ini semua 8 kali 2,5. 8 kali 2 kali 2,5. Jadi 8 koloni. 8 koloni? Iya, 8 koloni, 8 ruang. Masing-masing ukurannya 2 meter kali 2,5. Sementara berapa populasi yang ada di sini? 200. 200 ekor. Ya, 200 ekor. 200 ekor itu jantan betinnya gimana? Masih jumlah jantan pasti lebih sedikit dari betina. Nanti selain untuk damai petelurnya, rencana saya mau breeding juga. Breeding? Iya. Oh, jadi dikembangbiakan di sini? Dikembangbiakan di sini. Ini kalau boleh tahu dari mana ini dulu asalnya? Beli? Saya pengadaannya itu dari Walid Bangtan, Ciawi. Dari Ciawi, Bogor ya? Berarti waktu itu beli DOC? Beli DOC, usia 0 minggu. Berapa Pak waktu itu beli? Terhitung murah, sekitar 6.700 sekian lah. Jadi Rp7.000 kurang. Per ekor? Per ekor. Berarti total semuanya sekitar 1.300.000 kurang. 1.300.000 ya untuk 200 ekor. 200 ekor. Nah Pak, selama pemeliharaan angka kematiannya gimana? Kecil, sedikit sekali. Pas saya teliti ternyata memang DOC-nya datang dalam kondisi kurang bagus. Kurang fit? Iya, kurang fit itu aja. Musim hujan nggak waktu itu? Pas musim hujan, tapi tidak terganggu. Karena kandang, lampu, penghangat sudah dikondisikan. Alhamdulillah tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Oke, kalau misalkan nanti nih, ini kan usianya baru 3 minggu ya? 3 minggu. Berarti ada waktu sekitar 2 minggu lagi. 2 minggu, 2 bulan gitu sampai. Nah, Bah, kalau kebersihan ini gimana kandangnya? Apakah dibersihin? Apakah gimana? Yang pasti bahwa alat kandang ini seminggu 2 kali itu kita dibalikan. Dibalikan? Ya, dibalikan jadi aduk, gitu kan, untuk menghilangkan bau amoniak yang terlalu berlebih. Gitu kan. Sementara untuk alasnya pakai apa? Ini sekam, Ya, serut, dedaunan, semua dicampur. dicampur. Ya, ketinggian itu semuanya sekitar 30-40 cm. Jadi ketinggian dari campuran itu, sehingga pada saat dibalik, gitu kan, semua kotoran itu tercampur dan bau itu bisa terhindar. Makanya saya tadi mondar-mandir di sini kok nggak bau. Begitulah. Padahal ini pakai ini ya, pakai campuran pakan pabrikan ya. Iya. Biasanya kan kalau pakan pabrikan tuh amoniak ya. Ya, amoniak. Tapi di sini benar saya nggak nemu gitu. Ya, itulah. Ya, 30 sentian kedalaman, gitu kan. Campurannya itu adalah sekam atau daun-daunan, kalau nggak ada serut, gitu kan. Daun-daunan kering masukkan dengan semua. Mau daun-daun Terus kering. pasir dan kapur ini. Kapur. Dolomit. Dolomit. Oke. Ya, gitu kan. Ya. Kalau di sini mah kalau sirkulasi udara mah udah ini ya, udah Ya, karena terbuka. terbuka ya. Ya. Karena kandangnya ini pakai baja ringan ya, pakai besi ya, Besi. besi sama kawat apa namanya ini,
harmonika. Oh iya, harmonika, Harmonika. betul. Nah, Bah, kalau pakan gimana nih di sini? Pakai pakan fermentasi nggak? Saya pakai fermentasi untuk menekan biaya, jadi fermentasi dicampur dengan konsentrat pabrikan. Mm-mm. Karena kalau yang pabrikan semua itu harganya terlalu tinggi. Mm-mm. Jenis pakannya apa aja sih dari mulai starter? BR, kita pakai BR1 dari Pokpan, Ya. itu kan kita pakai Mm-mm. Di awal-awal berarti ya. dari awal. Mm-mm. Nah, itu dicampur, udah kita 2 minggu baru kita campur dengan fermentasi hasil olahan. Kak, terus sampai berapa bulan? Target itu sampai 20 minggu itu baru kita full yang olahan. Oh, 20 minggu. Ya, jadi pas produksi telur baru kita formulanya kita rubah. Karena itu udah masa-masa bertelur yang membutuhkan mineral protein yang Mm-mm. Buat ya, buat membentuk produksi, telur ya. membentuk telur. Jadi Kak- sekarang baru bertumbuh. Kalau ngasih makannya berapa kali, Bah? Saya kasih 3 kali. 3 kali. Ya. Pagi jam berapa pagi? Jam 6 jam 7 sudah kita bersihkan dan kasih makan. Siang jam 12 kita kasih makan, nanti jam 6 kita kasih lagi. Jam 6 sore. Ya, jam 6 sore. Oke. Kalau air minum Air minum diganti di pagi, siang, sore nanti diganti sama 3 kali. pakai sistem ini ya. Apa Nepo ya di sini? Pakai Nepal, Uh-huh. pakai dan di luar juga dipakai. Di Hmm. luar dipakai karena kadang-kadang kita kasih vitamin. Vitamin. Ya. Vitaminnya apa itu, Bah? Neobro. Neobro. Ya. Neobro berarti sampai kalau pemberian vitamin per berapa? Apa per setiap saat apa? Kalau saya kasih itu 3 hari, gitu kan off 3 hari, gitu kan jadi nggak full. Jadi 3 hari off 3 hari terus begitu. Mm-mm. Itu untuk pakan ya. Ya. Kalau di sini divaksin nggak, Bah, ayam? Divaksin pada saat minggu pertama DOC, Mm-mm. itu kan ke-21 sama ke-28. Kesininya lagi belum berulang. Berarti 2 kali ya? 3 kali, Oh, 3 kali. 3 kali. Mm-mm. Terus kalau biosecurity ada nggak di sini? Ya yang rutinitas saja sih sebetulnya sih. Mm-mm. Dan biasanya security-nya itu yang rutinitas saja sih. Langsung diberikan ke minum Iya, ya. Ha-ha. iya. Karena lebih baik mencegah ya. Iya. Yang utama sih ya itu dari pakan sih sebetulnya. Dari pakan. Ya dari pakan udah kejamin semua itu ya, Yang penting pakannya ini ya sesuai gitu ya. sesuai. Sesuai kebutuhan berarti. Ya. Ya. Oke. Kalau tanda ayam sehat itu seperti apa sih, Bah? Yang pasti bahwa lincah Ha-ha. gitu kan, dia tidak diam saja, Mm-mm. makan itu Lahap ya? lahap, Mm-mm. itu aja. Jadi tiap pagi itu saya lihat kalau ada yang diam saya semperin, Mm-mm. apakah sedang istirahat atau apa. Jadi kalau dia bergerak berarti memang dia kenyang. Kalau misalkan menemukan ayam sakit, pokoknya seperti apa, Bah? Langsung saya pisahkan. Di Karena karantina. ada, gitu kan. Ha-ha. Ya kan, langsung saya pisahkan. Berarti pelakuan berbeda. Berbeda. Ha-ha. Pisahkan karena kadang-kadang karena ini populasi masih banyak, bukan masalah penyakit, itu kemungkinan karena terlalu kecil sehingga kalah dominan dengan yang Oh, jadi kalah sama yang besar. besar ya. Ya, itu aja. Oh, bobot rata-rata di usia berapa sekarang teh? Sekarang itu jatuh ke 3 bulan. 3 bulan. Ya, 1, jatuh ke berapa 3 tadi teh? Ada yang 1,5. Jadi antara 1 kilo sampai 1,5 kilo. Gitu kan. Berarti rata-rata 1,25 Ya. lah ya. Yang betina bobotnya lebih ringan, yang jantan pertumbuhan lebih cepat. Oke. Kalau pasar gimana nih, Pak nih? Sekarang udah ada kerjasama belum? Belum, karena target kita itu adalah untuk sebagai petelur. Ya. Dan nanti dari sini, jadi belum dipikirkan untuk pemasaran sebagai pedagang. Jadi belum dipikirkan. Kalau untuk telur udah ada yang melamar belum? Ya, kalau telur warung-warung biasa itu kayaknya tadi 200 sekitar 150-180 butir telur, saya rasa insya Allah pasar udah ada ya. ya. Karena kan konsep dari KOB itu kan tadi yang paling utama itu adalah telur ya. Telur, Kita apa namanya? Fokus ke telur ya. masuk. Kalaupun pedaging itu kan hanya apa ya, bonus ya. Bonus, ya bonus. Ya, Bonusnya karena kalau udah akhir baru
jual daging gitu bah ya. Ya. Kalau tantangannya apa sih bah melihara ayam ini? Ya sebetulnya kita cenderung ke masalah pengadaan pakan ya. Karena di situ peternak ruminansi yang kecil itu tantangannya adalah pakan. Karena biayanya besar. Gitu kan. Yang mungkin kita 70% lebih itu adalah habis itu ya pakan. Pakan. Iya. Ya, itu aja. Kalau yang lainnya bisa sederhana tapi kadang-kadang kita menjerit karena harga pakan. Ya kan? Nah, sekarang mungkin pakan mahal selama kejangkauan tersedia masih mendingan. Ya. Nah, sekarang kadang-kadang dedak mahal susah dicari, jagung mahal susah didapat. Iya. Nah, itu jadi tantangan. Karena kalau konsentrat full bebannya lebih berat lagi, kita tidak akan punya untung. Dos ya. Iya, kalau konsentrat full nggak ada. Bah sampai sebesar ini ayam udah berapa bah pakan ini habis? Kira-kira Rata ini sekitar 15 karung. 15 karung. Ya, Kalau pakan pabrik pabrikan udah harus 15 karung. berarti sekitar berapa itu? Ya, rata-rata Hampir 2 ton berarti. Ya, Kan 1 ton 10 ya. satu karung itu 50 kilo. Nah, berarti 1 ton 10. Ya, Berarti 1 ton setengah ya. Wah, lumayan ya. bisa nggak, Pak? Bah kalau ini analisanya seperti apa sih ini? Kenapa mau ke KUB? Sebetulnya karena latar belakang saya senang ke unggas, jadi saya coba. Nah, kalau sebelumnya saya ke Perlung atau Bangkok sebagai hobi, Iya. gitu kan, dan dijual pun itu kadang-kadang tidak melihat analisa yang jelas. Saya mencoba untuk ini KUB yang baca-baca analisanya agak lumayan, sehingga yaudahlah setelah dipelajari kalau ayam kampung biasa ternyata prosesnya lama dan sebagainya, ya mungkin lebih baik adalah KUB yang memang pertumbuhannya lebih cepat dan produksi telurnya lebih bagus. Ya, kan? Contoh misalkan nanti Abah bisa jual per butirnya berapa, nanti dikalikan ini. Jadi gimana itu, Bah? Coba Itu diterangkan. udah dikalkulasi sederhana aja sebetulnya. Ya. Jadi target itu harga pasaran telur ayam kampung itu kita 2.500 sampai 3.000 Per butir. gitu kan. Kalau ini udah kehitung belum jumlah betina? Belum, Belum. ya belum dihitung. Tapi target saya sekitar 80% itu Betina. Berarti kalau 80% sekitar 60-an. 160. Ya. Jadi sebulan satu hari itu harus sekitar 150 butir. target butir. 50 dikali berapa tadi? 3.000. 3.000 ya. Ya. Tinggal hitung sendiri. Ya. Jadi berpikir positif, berpikir untung, Iya. gitu kan ke sana. Jadi kalkulasi itunya walaupun harus dianalisa seperti ini, tapi insya Allah dengan dihitung ini harus untung, insya Allah. Iya. Jadi, Karena kan tujuan daripada bisnis itu harus untung, Bah ya. ya, Kalau nggak untung ngapain? iya. Dilakukan, dikerjakan ya gitu. Tapi Pak, kalau misalkan dengan target 150 butir itu, kira-kira itu ketutup nggak biaya produksi? Kayak pakan, kayak terus tenaga. Perjalanannya panjang. Karena ini saya dimulai dari DOC dari nol, gitu kan, sehingga agak panjang. Ya, kalau dari mulai usia 20 minggu kalkulasinya agak mudah. Tidak besar tapi untuk kebutuhan keseharian itu lumayan. Gitu kan? Untuk kebutuhan seharian itu lumayan. Itu bisa berimbang dengan UMR. Berimbang dengan UMR. Terus untuk pemula nih, seperti apa, Bah? Kalau misalkan ada pemula yang mau terjun di bidang budidaya KUB ini, gimana pesannya? Yang pasti bahwa targetnya dulu yang itu. Kita mau ke petelur atau ke pedagang. Ya. Sehingga itunya jelas. Jadi jangan sampai kita mau ke pedaging, tapi hitungannya udah ke petelur. Ya, sehingga hitungan biayanya akan Berbeda ya? Ya, jadi kalau kita mau pedaging berarti ya udah 2 bulan itu sudah bisa terjual. Tuh di ini aja ya, Ya, dipasarkan langsung. dikeluarin ya. Ya. Kadang-kadang kan kalau pemula itu suka takut, Bah. Takut gitu kan kalau mau memulai sesuatu. Itu tipsnya
seperti apa, Bah? Jangan dimulai dari akut. Oh, Prinsip saya sederhana sebetulnya. Kalau tidak pernah mengeluh, gitu kan. Keringat itu tidak pernah protes. Jadi kita jalankan, tapi cukupkan ilmu untuk itu. oke, siap. Terima kasih Abah atas ilmunya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya Insya Allah. Amin. buat para pemula semua, khususnya ya yang mau bergelut di bidang budidaya ayam kampung KUB ini. Ya. Mudah-mudahan sukses Abah. Amin. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Nah, itu dia sahabat Nagud Farm semua, perbincangan saya dengan salah satu pengelola budidaya ayam KUB di Kampung Sinagar ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua, khususnya para pemula yang ingin bergelut di bidang peternakan ayam KUB. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan ilmu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video yang akan datang.